Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah teman-teman, di video kali ini kita masih lanjutin dari video yang sebelumnya atau sesi sebelumnya. Nah kalau sebelumnya kita udah menerapkan operator di website kita, nah dalam video sebelumnya kita terapkan operator aritmatika. Jadi penjumlahan, pengurangan, lalu nih, oh ya nih, ini lupa diganti ya sebelumnya namanya ya. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan satu lagi ada pembagian. Ya cara kerjanya sama, hanya saja simbolnya yang berbeda. Nah, di video kali ini kita akan coba membuat atau menerapkan algoritma runtunan pada website kita. Nah, jadi seperti yang teman-teman ingat, algoritma runtunan itu adalah algoritma yang berjalan secara urut dari langkah awal hingga ke akhir. Nah, jadi dia urut. Sama kayak kita misalnya masak mie, ya kan ada langkah-langkahnya tuh. Pertama, buka bungkusnya, tuang air, dan seterusnya lah ya. Kan ada tuh langkah-langkahnya atau urutannya. Itu juga bisa disebut dengan algoritma runtunan. Nah, di sini akan kita coba juga. Nah, ini kita buat sebuah variabel baru. Di sini di atasnya kita rubah. Misalnya nih, saya buat variabel nama sama dengan Muhammad Tofazal. Nah, teman-teman boleh buat nama sendiri, nggak apa-apa, nggak masalah. S umur sama dengan 20. Nah, kalau misalnya tipe datanya integer atau angka, itu nggak perlu pakai tanda petik 2 lagi ya teman-teman. Jadi bisa langsung ketik angkanya aja. Nah, jadi penerapannya gini. Ini kan udah kita buat nih di atas variabelnya. Penerapannya cukup simpel dan sangat gampang karena cuman menjalankan sebuah perintah secara urut, udah gitu aja. Nah, jadi bisa nih kita buat kayak sesi perkenalan mungkin ya. Nah, jadi hai, perkenalkan, nama saya, buka tag PHP-nya, S nama, ya, umur saya, buka lagi tag PHP-nya, S umur. Nah, jadi nanti nama dan umurnya diambil secara dinamis dari variabel yang udah kita tentukan. Nah, ini biasanya akan sangat dibutuhkan pada saat kita ingin menampilkan produk-produk yang ada di dalam database kita. Jadi mulai dari nama, gambar, harga, ya itu nggak kita tulis secara manual lagi. Misalnya ini nama barangnya apa ya, bolu misalnya. Nah, jadi nggak kita tulis lagi bolu harganya sekian, enggak. Jadi semua nama-nama barang di database kita tampung dalam sebuah variabel, harganya kita tampung dalam sebuah variabel. Jadi nanti kita tinggal nulis nama variabelnya aja. Nah, jadi misalkan sewaktu-waktu data yang ada di database berubah, misal harganya udah berubah, udah naik. Nah, kita nggak perlu lagi nih ganti dari sini lagi. Karena kita ambil datanya itu dinamis dari database. Jadi kalau di database kita diganti, otomatis yang ada di sini juga terganti. Nah, ini silakan teman-teman save lalu lihat hasilnya gimana ya. Dari press. Nah, ini akan masuk nih ya. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Tofazal. Umur saya 20. Nah, teman-teman bisa nih kolaborasikan dengan yang lain. Misal kayak ini nama, umur, ada apa lagi? Tinggi badan atau berat badan, nggak apa-apa, silakan post aja dulu video ini lalu dicoba-coba aja dulu. Nah, lalu setelah ini ada lagi nama algoritma itu algoritma perulangan. Nah, jadi teman-teman ingatkan ada algoritma itu ada apa aja. Jadi ada runtunan yang ini kita buat. Lalu ada perulangan dan yang terakhir ada percabangan. Nah, di video ini kita akan mencontohkan dua algoritma dulu. Yang pertama itu runtunan dan perulangan. Nah, ini teman-teman silakan hapus saja contoh dari algoritma runtunannya. Ini variabelnya juga silakan dihapus. Nah, jadi gini. Kita buat sebuah variabel itu namanya i aja misal, atau
no. Ya, no itu singkat nomor ya, nomor. S0 sama dengan 0. Jadi nomornya 0. Nah, sini teman-teman buka tag PHP. Salah. PHP tutup, jangan lupa. Lalu teman-teman bisa menggunakan sintaks for. Nah nih, defaultnya atau bawaannya dia seperti ini ya, dia SI. Nah, SI ini bisa teman-teman ganti jadi SNO sesuai dengan nama variabel yang kita gunakan di file PHP kita. Nah, jadi SNO misal. Nah, di sini ada sebuah statement for, atau bisa kita anggap juga dengan jika ya. S nomor sama dengan 0. S nomor lebih kecil. Nah nih, ini bisa kita buat. Misal nih, ini mau kita ulang sebanyak berapa kali? Kalau misalnya ingin kita ulang menjadi 10 kali. 10 gitu kan. Selama S nomornya masih lebih kecil dari 10, apa yang akan terjadi gitu? Tulis misalnya kita tulis saja S0-nya ya dulu. Kita tulis S0-nya. Oh, echo ya, echo S0. Nah, coba teman-teman lihat, save, lalu lihat hasilnya. Nah, ini maka akan terjadi perulangan nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan algoritma perulangan. Jadi selama variabel nomor tadi lebih kecil dari 10, ya kan? Nah, maka akan terus diulang-ulang nih sampai dia 10. Nah, di sini kan 9 nih. Cara buatnya supaya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 tuh gimana? Nah, teman-teman silakan ubah nilai dari variabel nomornya. Save, lihat perubahan. Nah, sekarang udah mulai dari 1 nih, tapi masih sampai 9 ya. Nah, karena di sini kita buat instruksinya tuh kalau dia lebih kecil dari 10. Siap 9 apa? 10 kan? Nah, maka di urutan ke 10 dia nggak ditulis lagi nih karena dia udah nggak lebih kecil dari 10 tapi sama. Tapi ini kalau misalnya mau kita tulis, kita buat lagi tanda ini. Nah, kalau teman-teman masih ingat kan, jadi lebih kecil sama dengan. Jadi selama variabel nomor ini nilainya lebih kecil atau sama dengan 10, maka nomornya akan terus ditulis. Nah, ini teman-teman save lalu lihat hasilnya. Nah, maka akan ditulis nih 10. Kalau sebelumnya kan lebih kecil. Jadi pada saat variabel nomornya udah sama 10, jadi nggak ditulis lagi. Nah, cara supaya dia ditulis gimana? Ya kita buatlah di conditionnya atau statementnya. Kalau misalnya dia lebih kecil atau masih sama dengan 10, silakan ditulis variabel nomornya. Nah, saya rasa cukup sampai di sini video kita kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.